Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi farada az-zakata tazkiyatan lin-nufusi wa tanmiyatan lil-amwal wa rattaba 'alal infaqi fi sabilihi khalafan 'ajilan wa thawaban jazilan fil mal. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul kabirul muta'al. Wa ashhadu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladhi haza akmala sifatil mahluqina wa ajallal khisal. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum fil aqwali wal af'ali wal ahwal. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal muslimun, usikum wa iyaya bitaqwallahi wa ta'atih, faqad fazal muttaqun wa khasiral kafirun. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, segenap jamaah Masjid Jami' Nurul Falah yang saya muliakan. Mudah-mudahan kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. As-shaimun yang berbahagia. Dengan mengucapkan syukur alhamdulillah, di siang Jumat ini kita telah berada dan berkumpul di ruangan Masjid Jami' yang kita cintai, Masjid Jami' Nurul Falah, untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita kepada Allah, yaitu kewajiban sholat Jumat. Penuh harapan kita, semoga sholat yang nanti kita akan laksanakan dan juga yang telah kita laksanakan dan seluruh amal ibadah kita mudah-mudahan diterima dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan kemurahan Allah diampuni kekurangan, kesalahan dan dosa-dosa kita, dan semoga terus Allah bukakan pintu hati dan pikiran kita sehingga dengan mudah kita dapat menyerap ilmu-ilmu dan petuah-petuah agama. Amin ya mujibas sya'irin. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, bulan Ramadan sudah berada di penghujung. Sedikit lagi kita akan tinggalkan bulan puasa. Ada satu yang paling penting yang perlu mendapat perhatian kita, yaitu zakat fitrah. Saudara, zakat fitrah ini sama kedudukan hukumnya dengan puasa. Kalau puasa Ramadan hukumnya wajib, zakat fitrah juga wajib. Ini hal yang pokok. Kalau sholat tarawih ataupun witir dan sebagainya, itu kan hukumnya sunat muakkadah. Tapi zakat fitrah ini hukumnya adalah fardu atau wajib. Sebagai seorang muslim wajib mengeluarkan zakat fitrah. Ini diterangkan di dalam hadis riwayat Abu Daud, Ibnu Majah, Imam Hakim dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma qala, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shadaqatal fitri. Artinya Nabi mempardukan, mewajibkan zakat fitrah. Tuhratan lisaim minal lagwi warrafas. Tujuannya adalah untuk membersihkan bagi orang yang berpuasa dari perbuatan keji dan perkataan kotor. Saudara, memang kita berusaha di dalam berpuasa, kita ingin menjaga puasa kita agar tetap bermutu, agar tetap berkualitas, agar tetap bagus. Bukan saja puasa awam, tapi naik kelas. Kita laksanakan puasa khusus. Di samping mulut tidak makan, tidak minum, juga mulut tidak berbicara yang haram, mata tidak melihat yang haram, kuping tidak mendengar yang haram, tangan dan kaki juga demikian. Itulah yang disebut saumus sholihin, puasa orang-orang soleh, atau saumul khusus, puasa khusus. Kita berusaha demikian, tapi manusia tetap manusia. Boleh jadi dia terpeleset. Ada kesalahan-kesalahan yang ia tidak sadari. Nah ini saudara-saudara, masih ada peluang untuk membersihkannya. Ada peluang untuk mencuci dosa tersebut, yaitu dengan membayar zakat fitrah. Ini yang disebut di dalam hadis tadi, tuhratan lishaim.
Zakat fitrah itu pembersih bagi orang yang berpuasa, minal lagwi dari perbuatan keji, warrafas dan dari perkataan yang kotor. Itu saudara-saudara fungsi yang pertama. Kemudian di dalam lanjutan hadis Nabi bersabda, wa tu'matan lil masakin. Fungsi zakat fitrah ini untuk memberi makan orang-orang miskin. Saudara, di dalam puasa kita merasakan lapar, merasakan haus, tapi kan hanya beberapa jam. Terhitung dari subuh sampai maghrib. Waktu maghrib kita bisa makan. Waktu maghrib kita bisa minum. Waktu maghrib kita bisa menyantap makanan. Tapi bagi orang-orang miskin, bagi orang-orang yang melarat, boleh jadi bukan berjam-jam tapi berhari-hari tidak makan. Ya. Nah, dengan adanya puasa yang kita jalanin, maka diharapkan jiwa kita terasah. Jiwa kita terasah menjadi jiwa yang peka. Timbullah kepekaan sosial. Nah, kepekaan sosial ini diwujudkan dengan mengeluarkan zakat fitrah. Maka zakat fitrah ini saudara-saudara sesuai dengan sabda Nabi, tu'matan lil masakin, untuk berbagi kepada orang-orang miskin agar mereka tetap terpenuhi kebutuhan mereka melalui zakat fitrah. Kemudian lanjutan hadis berbunyi, "Faman addaha qabla shalah fahiya zakatun maqbulah." Barang siapa yang melaksanakan zakat fitrah ini sebelum sembahyang Id. Sebelum sembahyang Id sudah dikeluarkan. Fahiya zakatun maqbulah. Maka itulah zakat fitrah yang diterima. Maksudnya itulah zakat fitrah yang Allah berikan pahala. Yang diterima. Nah, bagaimanakah kalau dikeluarkan setelah sholat Id? Ini yang dijelaskan, waman addaha ba'da shalah fahiya shadaqatun minas shadaqat. Barang siapa yang mengeluarkan zakat fitrah, maka zakat fitrah itu digolongkan seperti pahala sedekah. Jadi pahalanya berkurang. Betul, memang kewajiban zakatnya gugur kalau dikeluarkan zakat fitrah itu setelah hari raya. Tapi nilainya saudara-saudara berkurang. Maka dari itu usahakanlah mengeluarkan zakat fitrah ini sebelum sholat Id. Bahkan sekarang pun sudah boleh. Bahkan memasuki 1 Ramadan itu sudah boleh ngeluarin zakat fitrah. Maka saudara-saudara ulama membagi-bagi waktu mengeluarkan zakat fitrah. Yang pertama disebut waktul jawaz. Waktu boleh mengeluarkan zakat fitrah. Artinya ngeluarin zakat fitrah itu waktunya sudah boleh apabila memasuki 1 Ramadan. Itu yang disebut waktul jawaz. Kemudian ada waktu yang paling bagus, itu yang disebut waktu sunnah. Waktu yang dianjurkan. Itulah dianjurkan mengeluarkan zakat fitrah qabla sholatil Id. Sebelum sembahyang Id. Jadi terhitung dari subuh, hari raya Idul Fitri, subuh itu kita keluarkan saudara-saudara. Itu waktu yang paling bagus dan nilainya akan lebih besar lagi begitu. Nah, ada waktu yang makruh. Artinya kalau kita keluarkan tetap wajib itu zakat, cuman waktunya itu dihukumkan makruh. Kenapa dihukumkan makruh? Karena dikeluarkan setelah sholat Id. Setelah sholat Id baru kita keluarkan. Zakat itu tetap wajib. Tapi pengeluarannya setelah sholat Id, maka dihukumkan makruh, artinya perbuatan itu tidak disenangin. Enggak bagus ngeluarin zakat, yaitu fitrah, setelah sholat Id. Begitu. Bahkan ada lagi yang keempat, waktu haram. Pengertian waktu haram, yaitu kalau kita keluarkan, kita kena dosa. Walaupun wajib kita keluarkan zakat fitrah. Zakat fitrah enggak pernah gugur. Walaupun sudah sekian puluh tahun kita enggak keluarkan, tetap saja jatuh di utang. Wajib dikeluarkan saudara-saudara. Anggaplah 5 tahun yang lalu kita belum sadar, kita enggak ngeluarin zakat fitrah, maka kita wajib mengeluarkan semuanya. Walaupun di situ ada disebut pengeluaran yang haram, artinya waktunya haram.
Maksudnya ketika dikeluarkan tetap dia dapat dosa. Karena menunda-nunda waktu pengeluaran. Jadi saudara-saudara, mungkin lebih amannya kita mengeluarkan zakat fitrah di bulan puasa. Ya, dan terakhir sebelum sembahyang Id. Itu waktu yang aman, waktu yang bagus. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Zakat fitrah ini ya diterangkan di dalam beberapa hadis yang lain, yaitu diantaranya hadis Bukhari Muslim. An Ibni Umar radhiyallahu anhuma qala. Hadis dari Abdullah bin Umar. Berkata Abdullah bin Umar, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitri. Nabi memfardukan zakat fitrah. Lagi-lagi hukumnya fardu. Artinya seseorang itu mesti melaksanakan, kalau tidak berdosalah dia. Itu pengertian fardu. Maka Nabi memfardukan zakat fitrah so'an min tamrin atau so'an min syair, yaitu dalam bentuk gandum, atau zaman dahulu ada semacam jawawut. Ya, itu dikeluarkan zakat fitrahnya seukuran 1 sok. 1 sok itu kalau diliterkan 3,5 liter. Kalau dikiloin 2,5 kilo. Itu 1 sok, saudara-saudara. Kemudian yang dikeluarkan itu diperuntukkan buat siapa? Alal abdi wal hur, atas budak dan orang merdeka. Zaman sekarang tidak ada budak, mungkin ada pembantu. Nah, kalau pembantu yang makan di rumah kita, yang tinggal di rumah kita, wajib kita keluarkan zakat fitrah aja. Kecuali pembantu yang datang pulang. Itu masalah nafkahnya dia tanggung sendiri, otomatis masalah zakat fitrah juga ditanggung sendiri. Yang penting Nabi mengatakan bahwa zakat fitrah itu wajib atas orang-orang para majikan yang punya budak zaman dahulu. Kemudian orang merdeka, wadzakari wal untha, wajib atas laki-laki, atas perempuan, wassogir wal kabir, wajib atas anak kecil dan orang dewasa. Kita punya bayi, wajib kita keluarkan zakat fitrah. Maka saudara-saudara, ulama membuat satu rumusan, yaitu orang yang wajib kita beri nafkah, wajib pula kita keluarkan zakat fitrah. Itu rumusannya. Orang yang wajib kita nafkahkan, misalnya istri, anak, atau orang tua kita yang bersama kita. Kita memberi nafkah kepada mereka. Maka kita pula yang wajib membayarkan zakat mereka. Termasuk bayi yang baru berumur sekian bulan. Bila mana dia mengalami bulan Ramadan dan mengalami yaitu bulan Syawal, maka dia wajib dikeluarkan zakat fitrahnya. Sehingga Nabi bersabda, alas-shogir wal kabir. Zakat fitrah ini atas anak kecil dan orang dewasa. Kemudian wa amara bihima an tuadda qabla khurujin nas ila shalah. Dan diperintahkan dikeluarkan itu zakat fitrah sebelum melaksanakan sholat Idul Fitri seperti yang tadi saya jelaskan. Saudara, ada penjelasan lebih lanjut bahwa zakat fitrah itu juga wajib atas orang miskin. Mungkin kedengarannya aneh, saudara-saudara. Kok zakat fitrah itu wajib pula atas orang miskin? Kenapa demikian? Karena zakat fitrah ini ada yang disebut nisab, ya. Artinya kadar mulai wajib zakat. Kalau zakat harta itu kadar mulai wajib bila mana kita mempunyai emas seukuran 85 gram. Anggaplah 1 gram 1 juta. Berarti 85 gram minimal kita harus punya uang 85 juta. Itu pun syaratnya mengendap, ya, mengendap 1 tahun. Umurnya baru 1 tahun. Kalau belum 1 tahun, belum kena zakat harta. Dikeluarkan 2,5%. Jadi seorang yang wajib zakat harta itu bila mana punya harta banyak, minimal seharga emas 85 gram, ya tergantung harga emas. Kalau harga emasnya 1 juta berarti dia harus mengeluarkan zakat fitrah bila mana punya uang 85 juta lebih. Apalagi ratusan juta, apalagi miliaran, itu 2,5% kali semuanya itu. Bukan hanya kali 85 juta doang. Yang dimiliki untuk harta, saudara-saudara, setahun sekali, itu zakat harta. Tapi kalau zakat fitrah nggak demikian.
Zakat fitrah itu para ulama, para ahli hukum mengatakan bila mana seseorang cukup makan malam takbiran dan hari siang lebarannya, wajib dia zakat fitrah. Jadi begitu mudah. Malam takbiran nanti sama siang lebaran dilihat berasnya banyak gak? Oh banyak. Anggaplah dia hanya butuh beras, ya anggaplah paling banyak 3 liter. Sedangkan berasnya ada 2 karung. Dari mana 2 karung ini orang miskin? Dari tetangga-tetangga memberi. Maka tuh orang miskin di samping berhak menerima, wajib pula ngeluarin zakat fitrah. Ini yang kadang-kadang dilupakan. Sehingga orang miskin hanya nerima saja, tapi tidak membayar zakat fitrah. Jangan saudara-saudara. Ini hal yang wajib, bukan hal yang sunat. Ini hal yang pokok, bukan hal yang sekunder. Jadi mesti dilaksanakan termasuk orang-orang fakir dan orang-orang miskin. Ini saudara-saudara diterangkan di dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Abu Daud, ya, diceritakan bahwa Nabi bersabda, "Sa'un min burrin au qamhin ala kulli mri'in." Artinya zakat fitrah itu 1 sok dari gandum atas setiap orang, sogirin au kabirin, baik anak kecil atau dewasa, hurrin au abdin, baik budak atau merdeka, zakarin wa unsa, laki atau perempuan, ghaniyin au fakirin, itu dia. Baik dia orang kaya atau orang fakir. Jadi orang fakir itu wajib zakat fitrah. Karena kalau dilihat malam takbiran dan siang lebaran, dia cukup makan dan cukup pakaian. Ada lebih, maka wajib dia mengeluarkan zakat fitrah. Ini saudara-saudara tentang zakat fitrah harus kita pahami. Setelah kita pahami, maka kita laksanakan. Memang zakat fitrah itu kan fungsinya tadi di samping supaya membersihkan ya diri kita dari perbuatan keji atau perkataan yang kotor, dan juga sekaligus memberi makan orang miskin. Lebih-lebih kan zakat fitrah itu berhubungan erat dengan hari raya Idul Fitri. Jadi saudara-saudara, hari raya Idul Fitri adalah hari gembira. Hari gembira itu bukan monopoli orang kaya. Orang miskin pun harus gembira. Maka mereka di-drop, maka mereka diberikan zakat fitrah oleh tetangganya. Jadi itulah cara berbagi di dalam agama Islam, dari si kaya kepada si miskin. Bahkan tadi si miskin pun di samping berhak menerima, kalau dia lebih pada malam hari raya dan siang lebaran, maka dia pula wajib mengeluarkan zakat fitrah. Saudara, ada hadis yang berbunyi, agnuhum anit tawafi fi hadzal yaum. Cukupkanlah orang-orang miskin, jangan sampai berkeliling di hari raya minta-minta. Maka mereka dicukupkan, mereka dipenuhi dengan zakat fitrah, agar orang-orang miskin tidak minta-minta ke sana kemari. Hari raya hari gembira, hari raya hari lebaran, semuanya lebar, senyumnya pun lebar, nggak ada yang merengut, termasuk orang-orang miskin. Maka mereka saudara-saudara diberikan zakat fitrah. Untuk itulah jangan sampai kita nggak ngeluarin zakat fitrah, berbahaya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita harta yang banyak, yang berkah, yang halal, kita pergunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya mujibas sa'ilin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa liwalidayya wa liwalidikum wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.